Assalamualaikum, salam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Ismail selaku dosen pengampu mata kuliah Wawasan Sosial Budaya Maritim. Adapun eh, pokok materi yang akan kita bahas pada kali ini dari kelompok keempat yaitu Penggawa Sawi, yang dimana Penggawa Sawi ini merupakan organisasi sosial masyarakat nelayan. Eh, Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak ada nilai. Maka sebelum itu, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah ada Siva Anggraini yang berakhiran NIM 009, ada Farhanisa yang berakhiran NIM 021, ada Rahma Diana Amalia Putri yang berakhiran NIM-nya 047, ada saya sendiri Johanis Riko Batlairi dengan akhiran NIM-nya 069, ada Andika Putra Pratama dengan akhiran NIM-nya 073, ada Wadatullah Maulidina Putri dengan akhiran NIM 081, dan yang terakhir ada Smaul Azizah dengan akhiran NIM 085. Sebelum masuk di topik pembahasan kami pada kali ini, ada 9 topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian penggawa sawi, yang kedua ada struktur organisasi nelayan penggawa sawi, yang ketiga ada faktor-faktor perekrutan sawi dalam komunitas nelayan, yang keempat ada hubungan kerja penggawa sawi, yang kelima ada aturan bagi hasil penggawa sawi, yang keenam ada peran penggawa sawi dalam komunitas nelayan, yang ketujuh ada norma dan aturan sistem penggawa sawi, yang kedelapan ada potensi penggawa sawi, dan yang terakhir yang kesembilan ada contoh sistem penggawa sawi. Topik pertama yang akan saya bawakan yaitu pengertian penggawa sawi. Eksplorasi penggawa dan sawi sebagai suatu tradisional di masyarakat pesisir Sulawesi Selatan dibentuk dalam konsep hubungan penggawa dan sawi yang dikenal sebagai hubungan patron dan klien. Definisi penggawa adalah seorang yang mampu menyediakan kapital, yaitu sosial dan ekonomi, bagi seluruh kelompok masyarakat dalam menjalankan suatu usaha, seperti biasanya berorientasi pada skala usaha penangkapan ikan. Dan sedangkan sawi adalah sekelompok orang yang bekerja pada penggawa dengan memakai atribut hubungan norma sosial dan persepakatan kerja. Yang kedua, ada struktur organisasi nelayan penggawa sawi. Jadi nelayan merupakan salah satu komunitas di Sulawesi Selatan yang kondisi realitasnya sampai saat ini mengelola, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya hayati laut berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai budaya melalui penggunaan teknologi yang bersifat partisipatif, asosiatif, analogik, dan orientatif yang melembaga serta dipertahankan melalui pengendalian sosial oleh setiap warganya. Organisasi nelayan Bugis dan Makassar dikenal dengan istilah penggawa sawi. Berdasarkan statusnya, penggawa terdiri atas dua macam, yaitu penggawa posasi atau pemimpin laut dan penggawa petana atau pemimpin di daratan atau biasa disebut juga papalele. Nah, yang pertama ini ada penggawa posasi. Yaitu di mana penggawa posasi atau dalam komunitas nelayan lebih populer disebut penggawa saja adalah pemimpin dalam kegiatan operasional penangkapan ikan di laut. Pada kalanya, penggawa posasi tidak memiliki perahu dan alat tangkap, sehingga mereka menggunakan perahu
dan alat tangkap dari Papalele. Terus yang kedua adalah ada punggawa potana, yang di mana punggawa potana atau bisa disebut Papalele ini adalah pemilik modal, baik berupa peralatan seperti perahu maupun finansial seperti biaya operasional penangkapan. Dalam kedudukannya sebagai pemimpin dan pemilik modal, punggawa potana tidak langsung ikut dalam kegiatan operasional penangkapan ikan. Akan tetapi, dia mengangkat punggawa posasi yang tidak memiliki perahu untuk memimpin kegiatan operasional penangkapan ikan di laut. Pekerjaan sehari-hari punggawa potana adalah memasarkan hasil tangkapan nelayan, sehingga punggawa potana lebih populer disebut papalele dalam komunitas nelayan. Yang dimana papalele ini berasal dari kata lele, yang berarti pindah, dan mapalele berarti meindahkan. Jadi arti harfiah papalele ini adalah orang yang memindahkan ikan dari tangan nelayan ke tangan pedagang pengecer atau konsumen. Untuk materi faktor-faktor perekrutan sawi dalam komunitas nelayan akan dibawakan oleh Saudari Asmaul Aziza. Kepada Saudari Asmaul Aziza, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi faktor-faktor perekrutan sawi dalam komunitas nelayan. Nah, faktor pendorong punggawa dalam merekrut sawi adalah untuk memiliki keberlanjutan usaha jika memiliki anggota yang lebih banyak, dan faktor penarik punggawa adalah dapat memberikan jaminan kehidupan bagi seorang sawi. Yang pertama ada faktor kekerabatan. Pada umumnya, suatu kelompok organisasi kerja punggawa sawi komunitas nelayan yang terlibat dalam hubungan kerja masih mempunyai hubungan kekerabatan atau keluarga. Mereka itu dapat terdiri atas para sepupu, keponakan, bahkan menantu, dan keluarga lainnya. Mereka itu dapat terdiri atas para sepupu, keponakan, dan lain-lainnya. Seperti itu merupakan suatu konsep ideal dalam organisasi penggawa sawi, di mana dengan adanya sikap dan pandangan yang ada berorientasi hubungan bapak dan anak. Bapak di sini berkonotasi sebagai kepala rumah tangga, yang diartikan sama dengan punggawa. Sebagai anak berarti sawi. Sebagai kepala rumah tangga, maka seorang punggawa berkewajiban untuk menyediakan peralatan kerja produksi, menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup seluruh anggota keluarganya. Sebaliknya, anaknya sendiri atau sawi berkewajiban pula untuk menjalankan tugas-tugas dan pekerjaan yang dibebankan oleh bapak alias penggawa. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, baik bapak maupun anak tentunya mempunyai sifat dan pembawaan pribadi. Sawi yang bekerja pada penggawa sebenarnya memiliki hubungan kekeluargaan, biasanya merupakan paman bahkan mertua dari sawi. Pola hubungan kerja seperti ini telah disebutkan di atas, itu merupakan suatu konsep ideal dalam organisasi penggawa sawi, di mana dengan adanya sikap dan pandangan yang berorientasi hubungan bapak dan anak, bapak di sini berkonotasi sebagai kepala rumah tangga, yang diartikan sama dengan penggawa, dan anak diartikan sebagai sawi. Yang kedua ada faktor ekonomi. Nah, dalam hubungan kerja penggawa sawi, hasil bersih yang dipandang sebagai hasil kolektif ialah menghasilkan kotor yang telah dikurangi dengan biaya modal usaha, peralatan, dan perlengkapan, serta bahan yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan. Nah, sistem ini bagi hasil seperti ini berlaku secara umum pada setiap unit-unit kerja penggawa sawi. Penghasilan para sawi diserahkan kepada keluarga yang ditinggalkan di daratan ketika sawi pergi berlayar untuk melakukan penangkapan ikan. Dengan jumlah penghasilan itulah mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bagi keluarga yang sementara ditinggal, bila mana mengalami kekurangan yang lainnya, dapat meminta kepada punggawa untuk meminta bantuan. Nah, bantuan tersebut dapat berupa barang, uang, maupun jasa-jasa lainnya. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Asmaul Aziza yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi tentang hubungan kerja penggawa sawi akan dibawakan oleh Saudari Ramadiena Amalia Putri. Kepada Saudari Ramadiena, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kesempatan yang moderator. Selanjutnya hubungan kerja antara penggawa dan sawi.
Jadi hubungan relasi punggawa sawi di beberapa daerah itu masih bersifat fungsional atau hanya sekedar jaminan sosial ekonomi, di mana pada beberapa waktu yang lalu keberadaan relasi punggawa sawi ini didasari atas adanya pemerataan pada bagi hasil yang diperoleh pada hasil tangkapan. Nah, karena desakan pasar global dan semakin menurunnya hasil tangkapan, dalam bagi hasil juga punggawa sawi juga turut mengalami perubahan, tidak terkecuali dalam usaha bagan perahu. Nah, hubungan kerja antara punggawa sawi dalam organisasi untuk penangkapan ikan itu pada hakikatnya adalah temporer, karena sebenarnya sawi yang berstatus anggota adalah orang bebas yang hanya mengadu pada punggawa selama satu trip penangkapan ikan. Nah, selain itu juga, sawi juga tetap mengandalkan pencahariannya melalui punggawa yang sudah dikenalnya dengan baik dan sudah berhubungan lama dalam hal kerjasama penangkapan ikan. Hal ini terjadi karena punggawa mempunyai kewajiban untuk meminjamkan bahan makanan dan bahan bakar untuk operasi penangkapan ikan. Nah, selain itu, sawi ketika berangkat untuk melakukan penangkapan ikan itu biasanya memerlukan bahan makanan untuk keluarganya, sehingga harus berutang lagi pada juragan atau punggawa. Nah, dari sini hubungan antara punggawa dan sawi dapat berupa menjadi hubungan simbolisme yang saling menguntungkan bagi mereka dan sering terjadi secara turun-temurun yang mengakibatkan dampak struktur fungsional sampai ke keluarga mereka masing-masing. Nah, bentuk hubungan kerja antara punggawa sawi ini merupakan hubungan kerja yang dilakukan demi memperoleh uang atau pendapatan, kepercayaan, dan solidaritas. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan ke... Baik, terima kasih kepada Saudari Ramadiana Malaya Putri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi yang kelima yaitu aturan bagi hasil punggawa sawi yang akan dibawakan oleh Saudara Andika Putra Pratama. Kepada Saudara Andika, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya adalah aturan bagi hasil punggawa sawi. Nah, aturan bagi hasil atau kebalikan dari aturan pengupahan, di mana diterapkan secara umum dalam perikanan laut di dunia, baik perikanan modern maupun perikanan tradisional berskala kecil. Nah, menurut Acheson et al. Mencatat sebanyak 30 penulis menyebutkan aplikasi aturan bagi hasil dalam perikanan laut, di antaranya terdapat 6 penulis menemukannya di Asia, yaitu di Cina, di Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Nah, adapun aturan pengupahan ditaksir hanya sekitar 25% di antara semua perusahaan perikanan modern kapitalistis. Nah, menurut Acheson, aplikasi aturan bagi hasil yang menekankan pemerataan tidak semata hanya berfungsi sebagai memberikan kepuasan konsumtif bagi kaum nelayan, tetapi juga merupakan strategi adaptif mengokohkan kehidupan kolektif, saling percaya, dan pencapaian efektivitas produksi. Nah, dalam kelompok nelayan Bugis Makassar pada masa lalu, pola bagi hasil di antara juragan atau pemilik perahu dan sawi dicirikan dengan pemerataan. Namun terjadi modernisasi dan kapitalisme dalam bidang jelas mulai struktur kompleks dan variasi aturan bagi hasil. Nah, di mana terdapat 3 varian pola bagi hasil yang diterapkan dalam punggawi sawi, yaitu yang pertama 50-50 atau 50% punggawa usaha dan 50% kelompok juragan sawi. Yang kedua 55% sampai 60% punggawa darat dan 40% sampai 45% juragan sawi. Nah, yang terakhir itu adalah pola peruntukan langsung pada anggota operasional dan komponen-komponen alat produksi vital. Nah, ketiga varian pola bagi hasil menunjukkan porsi bagi hasil yang relatif sama kepada setiap anggota kelompok operasional, kecuali juragan di mana mendapatkan lebih banyak bagian daripada sawi. Sistem bagi hasil kebanyakan mencirikan adanya pemerataan dari perspektif ekonomi dengan spirit kapitalisme dan modernisasi teknologi pada umumnya. Nah, aplikasi pola bagi hasil dalam perikanan laut dipahami sebagai strategi menghindari ancaman kerugian ekonomi, terutama dalam musim paceklik dan melipat gandakan keuntungan di musim subur. Nah, pandangan nelayan akan kondisi ketidakmenentuan dan kondisi kelimpahan sumber daya perikanan yang muncul silih berganti menjadi pertimbangan untung rugi bagi aplikasi dan pembentukan pola aturan bagi hasil dalam perikanan laut. Pada umumnya di dunia termaksud di Indonesia,
Relasi bagi hasil oleh karena itu tidak hanya mengarah dan berujung pada pemenuhan berbagai kebutuhan konsumsi, tetapi juga pada gilirannya menopang pada keberlangsungan relasi-relasi kerjasama dan kepemilikan dan sistem produksi melalui pengembangan investasi modal usaha itu sendiri. Mungkin hanya itu dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Andika yang telah memaparkan materinya. Terus yang selanjutnya, materi yang keenam, yaitu peran penggawa sawi dalam komunitas nelayan yang akan dibawakan oleh Saudari Farah Anissa. Kepada Saudari Farah, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Selanjutnya mengenai peran penggawa sawi dalam komunitas nelayan. Sistem penggawa sawi dapat berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya perikanan, maka teori willingness to pay dan teori willingness to accept mungkin mampu menyediakan alternatif. Menurut teori willingness to pay, penggawa dan nelayan lainnya bersedia menginvestasikan atau terlibat dalam konservasi ekosistem pantai. Dengan kaidah konservasi ini berarti mereka harus menerima konsekuensi biaya akibat kerusakan ekosistem yang mungkin akan menurunkan pendapatan mereka. Secara rasional dapat dikatakan bahwa konsep teori pertama bisa digunakan dengan harapan bahwa pemerintah secara kontinu mempertahankan kepentingan nelayan kecil dan menyediakan alternatif perolehan pendapatan untuk penggawa dan sawi selama periode konservasi ekosistem. Peran penggawa sawi ini penting dilihat dalam masyarakat pesisir, terutama karena menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat dan nelayan kecil yang begitu dominan dalam suatu daerah yang tertutup. Ada kemungkinan institusi tradisional penggawa sawi dapat berperan dalam pengelolaan sumber daya pesisir, yaitu melalui teori kepemilikan bersama sumber daya yang dilandasi oleh aturan sosial dan norma kekerabatan yang telah lama digunakan. Teori ini mengusulkan bahwa etnis tertentu atau kelompok masyarakat yang mempunyai norma dan pengaruh sosial yang kuat diberikan kekhususan dan hak istimewa untuk mengelola sumber daya lokal tertentu. Dalam teori ini, peran pemerintah hanya sebagai pembina, sementara masyarakat setempat, penggawa dan sawi mendominasi dan mengarahkan proses pengambilan keputusan dan perencanaan. Lembaga swadaya dan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan berperan dalam memfasilitasi atau menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Farah Anissa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi yang ketujuh yaitu aturan dan norma sistem penggawa sawi yang akan dibawakan oleh Saudari Siva Anggreyani. Kepada Saudari Siva, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aturan dan norma sistem penggawa sawi. Selama sawi bekerja di laut, penggawa menyediakan bantuan dalam bentuk pinjaman kepada keluarga sawi dalam bentuk uang untuk membeli makanan, membayar pajak, atau membiayai rumah tangga. Bentuk pengembalian pinjaman ini ada dua cara yang dapat dilakukan oleh sawi. Yang pertama itu dengan menghitung jumlah pinjaman yang akan dikurangi dengan besaran perolehan bagi hasil, biasanya dilakukan dalam bentuk cicilan. Dan jika sawi belum mampu mencicil pinjamannya, maka anggota keluarga atau istri sawi akan menawarkan diri untuk mengabdi kepada keluarga penggawa dalam bentuk pelayanan rumah tangga. Walaupun demikian, akibat pentingnya norma hubungan sosial dalam sistem penggawa sawi ini, maka jika terdapat kegagalan pelaksanaan operasi penangkapan ikan akibat cuaca yang buruk, maka pola pengembalian pinjaman kepada penggawa biasanya ditunda atau pinjaman akan dihapus sama sekali jika sawi mengalami kecelakaan maut. Inilah bentuk norma sosial yang mengikat secara kultur sehingga dapat dipahami mengapa sawi lebih betah berada dalam kontrol seorang penggawa walaupun secara eksplisit terlihat ketidakseimbangan perolehan pendapatan. Secara sepintas mungkin terlihat bahwa penggawa begitu dominan mengatur dan menentukan pola hidup sawi, tapi pada kenyataannya menunjukkan bahwa seorang penggawa pun
akan menghadapi kendala kualitas pelayanan kepada sawinya. Sawi akan berpindah kepada punggawa lain jika pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan harapan, dan hal ini memungkinkan akibat terdapat punggawa lain dalam suatu wilayah pesisir. Mekanisme kompetisi antar punggawa pun terjadi, sehingga seringkali punggawa akan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik kepada sawinya. Dan ini ditujukan juga untuk menunjukkan taruhan status sosial dan prestise kepada punggawa lain. Kondisi kesejahteraan sawi akan menentukan atau menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan seorang punggawa. Seorang punggawa dapat saja menjadi bagian seorang punggawa besar, biasanya berperan sebagai punggawa pengumpul atau biasa disebut punggawa papalele. Dalam sistem punggawa sawi sebagai suatu institusi biasanya menerapkan sejumlah aturan. Yang pertama itu membentuk kadar dalam suatu kelompok, yang kedua pinjaman dan mekanisme pengembalian pinjaman, yang ketiga komunikasi tertentu dengan kelompok sawi dalam mencapai suatu tujuan, dan yang keempat distribusi pendapatan. Adapun norma yang mengikat pada aturan tersebut meliputi yang pertama adalah pola perilaku institusi, yang kedua pengaturan perilaku perseorangan dalam institusi dan atau masyarakat, dan yang terakhir adalah pola yang mengikut sertakan kesepakatan normatif dan membuat sanksi dan apresiasi yang diakui menurut norma yang berlaku. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syifa yang telah memaparkan materinya. Terus selanjutnya, materi yang ke-8, yaitu potensi punggawa sawi, dan juga materi yang akan dibawakan oleh Saudari Wadatullah, yaitu materi yang ke-9. Kepada Saudari Wadatullah, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi potensi serta contoh sistem punggawa sawi. Yang pertama mengenai potensi punggawa sawi. Marginalisasi sistem punggawa sawi dalam kerangka pengelolaan sumber daya pesisir mungkin akan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Maka dari itu, untuk meminimalisir hal tersebut, pilihan sistem tradisional ini harus termasuk di dalam kerangka pengelolaan. Sebagai gambaran, potensi yang dimiliki oleh punggawa sawi adalah yang pertama pengambilan keputusan, yang kedua dominasi pemasaran lokal, yang ketiga partisipasi lokal, yang keempat hubungan penangkapan yang saling menguntungkan, yang kelima bagian dari komunitas masyarakat pesisir, dan yang terakhir kepemimpinan lokal. Dengan norma hubungan sosial dengan sawi, bakat alami bisnis serta kepemimpinan tradisional karismatik, maka proses dan mekanisme pengambilan keputusan akan perlakuan dan strategi pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya pesisir akan banyak ditentukan oleh peran punggawa. Hal tersebut juga menyebabkan punggawa mendominasi atau bahkan ikut menentukan rona pemasaran hasil tangkapan, termasuk jaringan pemasaran yang lebih luas, dan juga terlihat jelas partisipasi punggawa dalam menyikapi pentingnya pelestarian ekosistem pesisir. Dalam prakteknya, mungkin hanya sistem punggawa sawi yang membentuk suatu ikatan kerjasama dengan nelayan dalam bentuk penyediaan umpan hidup. Bagi perikanan pole and line misalnya, dengan terbentuknya sistem persepakatan ini, yang tentu saja aplikasi dari norma dalam sistem punggawa sawi, maka nelayan mempunyai prospek perolehan pendapatan dan investasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Selanjutnya, materi mengenai contoh sistem punggawa sawi. Salah satu contoh organisasi nelayan yang kita kenal di Sulawesi Selatan, termasuk masyarakat nelayan Ujung Lero, adalah punggawa sawi. Punggawa biasanya adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki modal uang dan peralatan teknologi, sementara sawi adalah orang atau kelompok orang yang mengandalkan faktor induksi berupa tenaga kerja, bukan faktor produksi modal uang ataupun peralatan teknologi. Organisasi dan hubungan kerja nelayan Ujung Lero masih menggunakan aturan-aturan lokal yang ada dalam masyarakat. Aturan-aturan ini mengatur hubungan kerja sama antar punggawa atau juragan dan sawi atau pekerja. Pengelolaan sumber daya laut dalam organisasi nelayan adalah tolong-menolong,
hormat menghormati, bantu-membantu, serta kerjasama dalam kegiatan penangkapan yang biasa dan rutin dilakukan, dan tentunya tanpa mencemari kelestarian sumber daya laut. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya, untuk itu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Wahdatullah yang telah memaparkan kedua materinya. Dari beberapa materi yang kita bahas tadi, kami menarik kesimpulan yaitu organisasi nelayan Bugis dan Makassar ini dikenal dengan istilah penggawa sawi. Nah, eksplorasi penggawa dan sawi ini sebagai suatu tradisi di masyarakat pesisir Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai hubungan patron dan klien. Adapun punggawa yang terdiri atas dua macam dan dibagi berdasarkan statusnya, yaitu punggawa posasi, pemimpin di laut dalam kegiatan operasional penangkapan ikan di laut, dan punggawa petanah, yaitu pemimpin di daratan atau biasa disebut papalele, yaitu pemilik modal, baik merupakan peralatan termasuk perahu maupun finansialnya, seperti biaya operasional penangkapan. Bentuk kerjasama yang baik antara elemen dengan fungsinya sesuai dengan aktivitas masing-masing. Kemudian dari hubungan kerja antara punggawa sawi merupakan hubungan kerja yang dilakukan demi memperoleh uang atau pendapatan, kepercayaan, dan solidaritas. Sistem punggawa sawi dapat berperan aktif dalam pengolahan sumber daya perikanan. Maka teori willingness to pay dan willingness to accept akan mungkin mampu menyediakan alternatif. Salah satu contoh organisasi nelayan yang kita kenal di Sulawesi Selatan itu termasuk masyarakat nelayan Ujung Lero adalah punggawa sawi. Untuk saran dari kelompok kami, yaitu ada pun beberapa saran ke depan yang dapat bermanfaat dan membangun bagi organisasi nelayan Bugis Makassar atau punggawa sawi. Yang pertama yaitu diharapkan bahwa perekrutan punggawa sawi tidak hanya memandang dari faktor kerabatan atau kekeluargaan ataupun faktor ekonomi, tetapi juga dari segala faktor di luar kedua faktor tersebut. Terus yang kedua, diharapkan bahwa punggawa sawi saling membagi sama rata atas hasil yang didapatkan dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dan yang saran yang terakhir, itu diharapkan bahwa punggawa sawi tetap mempertahankan tradisinya turun-temurun tanpa mengurangi hal-hal positif yang terkandung di dalamnya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Bila ada salah kata mohon dimaafkan di akhir kata. Saya mengucapkan wassalamualaikum, salam dan sampai jumpa di lain presentasi.